Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Insanul Kamil dengan NIM 20106011092. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ta'arud al-adilah. Langsung saja ke pengertian ta'arud al-adilah. Menurut bahasa, arud berarti takobul dan tamanu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, ta'arud yaitu pertentangan dua dalil antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Contoh dalil yang bertentangan adalah membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Begitu juga dengan status mani yang menempel di kain. Lanjut ke klasifikasi ta'arud al-adilah. Secara umum ada 4 macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dan qiyas. Yang terakhir, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Selanjutnya, penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah. Yang pertama, nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menggunakan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seseorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merojihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Yang ketiga ada al-jam wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Yang keempat, tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain adalah langkah terakhir mujtahid, yang berarti menggunakan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Yang kedua, penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Syafi'iyah. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut ada 3. Yang pertama, membagi kedua hukum yang bertentangan. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus. Misalnya tentang masa iddah wanita hamil, yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni
menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasakh. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasakh, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang terakhir atau yang keempat, tasabut al-dalalain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seseorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasabut al-dalalain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.